paling suka sih aku kalau misalnya pas jadi sales itu jualannya ini paling enak nih. Karena apa? Kita umpamain aja nih kalau misalnya mau hitung-hitungan duit ya. Umpamain aja dengan segelas kopi. Harga segelas kopi itu per hari 37.000. Sekarang Starbucks diskon ya Bapak Ibu ya. Saya bukan suppliernya Starbucks ya, tapi dengan perumpamaan seperti itu, daripada Bapak Ibu minum kopi terus nih. Nah, ini contoh nih, misalnya dia ambil proteksi nih 15 tahun, bayarnya 15 tahun. Dia bisa dapat UP loh, dapat jika polis berakhir, dia dapat pengembalian 100%. Premi kembali pada tahun ke-20 sebesar 203.400. Ya sebesar yang dia bayarkan. Setiap tahun dia bayar 13.560. Otomatis setelah 15 tahun, duitnya kan ngumpul tuh, jadi 203 sekian. Nah, pada saat tahun ke-20, ya kembali duitnya 203.400. Ini yang luar biasa, ini enak banget jualnya. Karena apa? Kita ngomongnya gampang banget. Kita ngomongnya, saya jamin Pak, kembali kok duitnya. Kalau nggak ada apa-apa, ya saya doakan nggak ada apa-apa Pak, bilang gitu. Apalagi nih kalau misalnya Bapak Ibu prospeknya pria, misalnya ini contoh pria usia 30 tahun. Let's say 20 tahun lagi, 50 tahun. Dia masih harapan hidupnya istilahnya masih besar lah ya, produktif juga masih, pensiun aja masih umur 55, bener nggak? Jadi Bapak Ibu bisa nilai poin jualnya di situ. Jadi yang menikmatin duitnya ini bukan cuman waktu kritis meninggal aja, waktu masih hidup pun kita masih bisa dapat duitnya itu buat dinikmatin, istilahnya seperti itu. Jadi saya jelasin, nikmatinya buat apa sih Bapak Ibu bisa pakai perumpamaan nih ya, perumpamaan. Jadi itu seperti, kalau menurut saya itu seperti pensiun yang kedua. Nah, Bapak Ibu kalau prospek nih ya, prospek orang nih misalnya umur 30 atau umur 25, terserah lah, pokoknya antara umur-umur produktif ya. Katakanlah usia pensiun di Indonesia ini berapa sih? Kalau nggak 55, 60 kan, benar ya Bapak Ibu ya? Nah, di usia 55, yang bersangkutan itu kan dapat duit pensiun tuh biasanya ya kan, ada uang pensiun pasti. PCB ini bisa dipakai loh buat uang pensiun kedua. Gimana caranya? Ya bener dong, kan 20 tahun duitnya dikembalikan 203.400 nih contohnya. Tapi katakanlah dia tidak mau ambil di usia 20 tahun karena katakanlah aku di usia 55 tuh saya masih dapat nih uang pensiun saya sendiri nih misalnya. Saya mau ngambilnya nanti aja lah waktu saya umur 70. Kalau nggak butuh sih saya nggak saranin diambil ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena proteksinya sendiri itu sampai umur 88. Sayang banget. Tapi ini buat contoh aja. Kalau misalnya kita mau buka pikiran nasabah, kalau duit kamu ini bisa kamu nikmatin loh, seperti itu istilahnya. Jadi bisa buat uang pensiun kedua. Umur 55, umur 60 saya dapat dong uang pensiun. Saya simpan aja, saya nggak mau ambil. 203-nya saya biarin. Di usia saya nanti umur 75 katakanlah, duit pensiun saya habis dong udah saya pakai nih buat biaya hidup, tabungan yang sebelumnya udah habis. Saya ambil lah ini misalnya, saya mau tarik nih buat biaya hidup saya selanjutnya. Nah itu bisa, dan nilainya tentunya nggak 200 juta ya Bapak Ibu. Nilainya itu pasti lebih gede, nanti tergantung tabelnya. Karena tabelnya itu udah pasti, ya Bapak Ibu tinggal cek aja. Tahun ke-28, tahun ke-32, mereka dapat duit berapa, itu bisa dilihat gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah ditarik, ya udah berarti proteksinya yang sampai 88 itu berakhir. Nah ini tergantung nih Bapak Ibu mau masuk dari segmen yang mana. Mau masuknya untuk jualannya itu mau menekankan mereka ke kritisnya, biarin aja duitnya sampai proteksi 88 tahun. Juga bisa di-sharing juga masalah pensiun ke tahun kedua ini. Buat mereka berpikir lagi, kalau duit mereka yang mereka bayarkan ini, itu nggak kemana-mana, ada garansi uang kembalinya. Tuh. Oke, ini komisinya nih yang ditunggu-tunggu nih kelihatannya. Nah, komisi ya Bapak Ibu, komisi Bapak Ibu bisa cek nih. Kenapa? Karena komisi itu lebih besar jika pembayaran preminya itu tahunan. Ya semua ya Bapak Ibu ya, jadi kalau preminya pembayaran tahunan itu lebih gede. Kenapa dari awal tadi saya nggak rekomen single premi Bapak Ibu? Ya ini tadi karena single premi itu sekali bayar sih memang nggak ribet, tapi komisi kita cuma 5%. Nah ini. Tapi kalau pembayaran tahunan, komisinya 5 tahun 25, kalau 10 tahun 30, 15 tahun 35 tahun pertama. Tahun kedua juga dapat Bapak Ibu. Jadi kalau di total jelas lebih gede komisi kita tahunan 35, 50, dan 65. Kalau yang non tahunan ini ya 25, 40, 55. Oke, jadi komisinya tuh lebih gede jelas kalau tahunan.
Dan kalau bisa hindarin single premi karena komisinya dikit buat kita. Oke, Bapak Ibu, ini tadi keuntungan pembayaran tahunan, ini sama ya manfaatnya. Hemat 1 bulan premi, sama kayak Prucinta. Ingat ya, Prucinta, ini saya nggak bahas Prucinta ya, cuma saya refresh saja. Sama, kalau misalnya pembayaran tahunan, itu ada hemat kontribusinya 1 bulan. Tapi luar biasanya untuk Bapak Ibu, FPI-nya tetap 12 bulan ya. Komisinya juga lebih besar, FPI-nya tetap dihitung 12 bulan. Ini cuma contoh aja Bapak Ibu, frekuensi pembayarannya kalau tahunan 6 bulan, 3 bulan, bulanan. Ini preminya misalnya diasumsikan 1 juta, berarti kalau tahunan cuma bayar 11 kali ya Bapak Ibu, berarti 11 juta. Komisinya berapa? Ya ini. Dia bayar berapa nih, 15 tahun, kita cek ya, 15 tahun berapa? Nih, 35%. Oke, berarti tinggal dikalikan nih Bapak Ibu. Berarti terimanya 3.850.000. Nih ya, tapi API-nya, nih meskipun orangnya bayar 11 juta, Bapak Ibu tetap dihitung full API-nya 12 bulan. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini untuk komisi udah, saya next dulu. Ini tadi yang single premi nih Bapak Ibu, cara ngitung komisinya. Nah, sama-sama nih komisinya terimanya cuma 5% dari premi tunggalnya. Nih Bapak Ibu, tapi API-nya dapatnya berarti 7,5 dari kali premi tunggal. Makanya tadi saya bilang kalau untuk single premi sih saya lebih rekomen yang bayar tahunan Bapak Ibu kalau bisa ya. Oke, ini saya next. Ini cuma contoh aja kalau misalnya UP-nya UP-nya 500 juta. UP 500 juta dengan usia 30 tahun. Kita dapat berapa sih komisinya? Kalau misalnya bayarnya 5 tahun, 10 tahun, 15. Ini cuma contoh aja. Kalau 5 tahun kita akan dapat komisi, berarti dari preminya kita kalikan 20% kali 12, 4.092. Kemudian ini selanjutnya seterusnya kalau 40 tahun berapa, tinggal dikalikan. Nih, ini cuma contoh aja pembayaran premi dan komisinya ya Bapak Ibu ya. Oke, aku next. Ini campaign udah enggak. Nih Bapak Ibu, ini berita good news-nya lagi nih komisi tadi. Nah, komisi ini untuk PCB 88 itu kan diperpanjang tuh sampai 30 Juni. Nah, Bapak Ibu bisa cek tuh flyer-flyernya udah di-share kan. Itu ada tambahan sampai 45% Bapak Ibu, jangan lupa ya. Kemudian untuk yang semesteran ada 40%. Khusus PCB 88. Oke, untuk campaign juga Bapak Ibu cek di Proofforce ada banner campaignnya. Kalau memang nasabahnya dapat, kalau saran saya sih mending langsung diambil karena proteksinya bisa langsung dapat. Biasanya non medis, kalau campaign langsung dapat ya. Jadi jangan lupa klik banner campaignnya ini di Proofforce-nya. Cek nasabahnya. Bapak Ibu cek tuh nama nasabahnya siapa aja yang dapat, segera tawarkan. Oke Bapak Ibu, ini cara-caranya ya untuk login di Proofforce, kemudian pilih aplikasi, pilih ISPS, ISPE, kemudian pilih proposal baru dan lanjutkan seperti biasa. Ini cuma caranya aja di Proofforce, saya yakin Bapak Ibu udah paham. Oke. Nah, ini deskripsi produknya Bapak Ibu. Untuk produknya sendiri, ini tradisional, standalone ya. Itu makanya kenapa dia tidak tetap pengaruh dengan unit link tadi. Usia masuknya sama, 1 sampai 60 tahun, sampai usia ulang tahun polis berikutnya. Oke, minimum premi sama, 300.000 tetap. Terus, ini mas, umum nggak usah. Nah, ketentuan bisnisnya sama ya Bapak Ibu, mesti lewat underwriting juga. Kemudian, ini ketentuan yang sama, nggak usah. Oh ya, ini tabelnya ini ya Bapak Ibu, tabelnya ini terpisah ya dari yang tadi saya bilang itu, dari tabel UP-nya ya, UP-nya terpisah nih, jadi bisa maksimalkan nih untuk UP jiwanya. Oke, nah ini ilustrasi tadi yang saya tadi bilang Bapak Ibu. Nih kalau misalnya total preminya 24 juta sekian, masa pembayaran 15 tahun, UP-nya 1 miliar. Nah, ini loh Bapak Ibu yang ini ya, kelihatan ya, nilai tunai polis. Nah, ini nih. Nilai tunai polis. Jadi, sejak tahun ke-20, setelah polis itu terakumulasi, 24 juta ini kali 20 tahun, itu bisa diambil Bapak Ibu. Ya, bisa diambil, tapi tentunya manfaatnya berakhir.
Kalau misalnya yang tadi saya bilang bisa buat pensiun kedua, jangan diambil dulu kan, habisin dulu nih uang duit tabungan pensiun yang pertama. Pensiun kedua buat biaya hidup itu kita ambil misalnya di tahun ke, let's see, waktu tahun ke-46, waktu saya usia 75 nih, saya mau ambil. Tapi kalau nggak butuh ya nggak usah diambil Bapak Ibu karena perlindungannya sampai 88. Tapi kalau butuh, nah Bapak Ibu lihatnya di sini nih, duitnya pasti nambah dong, ini 800 dan ini pasti ya, nilai tunainya ini pasti dapat 100%. Itu enaknya Bapak Ibu, jualannya itu enaknya di sini, gitu ya. Oke, nih contohnya. Semakin gede nih Bapak Ibu, kalau jadi istilahnya kalau nilai tunainya itu diambil lebih lama dari 20 tahunnya, ya jelas lebih gede. Kalau 20 tahun kan diambil 372 juta sekian nih. Nah, kalau misalnya nih, kayak tadi saya bilang, Pak Bu, kalau bisa jangan diambil nih buat pensiun kedua. Ini kan Bapak Ibu kan masih kerja, usia produktif. Masih umur 48 kan, masih kerja kan? Jangan diambil dulu Pak Bu. Nah, nanti setelah itu, misalnya nih udah lewat nih umur 55 tuh, 55 aja masih di tahun keberapa? 55 itu masih tahun ketiga, tahun ke-26 Bapak Ibu. Nah, tahun ke-26 ini dia udah terima pensiun nih, dana pensiun misalnya. Ya udah ini nggak usah diambil dulu. Bapak Ibu bisa saving nih sampai ke usia misalnya ya sampai habisin aja. Kalau enggak misalnya let's see 8 tahun lagi diambil. Tentunya nilai tunainya yang diambil lebih gede Bapak Ibu daripada 372 juta ini. Itu jadi jualnya itu point sellingnya itu Bapak Ibu bisa tekenin di situ sebenarnya. Oke, ini polis akan berakhir jika apa? Nah, polisnya berakhir ya sama sih Bapak Ibu ketentuannya. Kalau lapse, lewat waktu segala macam, terus kalau ditarik, meninggal dunia, kalau satu atau lebih pengajuan klaim manfaat asuransi kondisi kritisnya udah menyebabkan 100% udah habis, ya udah selesai. Jadi mana yang lebih dulu ya? Mana yang lebih dulu nih? Misalnya kalau lapse ya udah selesai. Kalau misalnya dia udah kecelakaan meninggal dapat 200%, ya udah selesai juga. Kalau dia meninggal sebelum usia 88, selesai. Kalau polis ditarik pada tahun ke-20 atau setelahnya atau sebelum 88, selesai. Jadi mana yang lebih dulu ya Bapak Ibu ya? Simpel aja gitu. Oke, ini grace period Bapak Ibu ketentuan polis lapse. Nah, ketentuan polis lapse itu nasabah membayar premi pada saat jatuh tempo premi. Ini entah polis lapse, premi tidak dibayar. Oh, ini kalau premi tidak dibayar setelah grace period berakhir. Jadi dianggap lapse ya Bapak Ibu ya. Sama sih ini. Oh, ini surrender. Nah. Oh, tadi saya tambahkan lagi ya. Pasti ada yang bertanya nih. Kira-kira kalau misalnya udah ngambil bulanan, boleh nggak dirubah ke tahunan? Bisa. Tapi kalau dirubahnya itu setelah anniversary ya Bapak Ibu. Setelah anniversary polis. Jadi misalnya nih udah jalan 1 tahun 4 bulan. Terus tiba-tiba aku punya rezeki nih, aku mau bayar ganti tahunan aja. Itu harus nunggu anniversary ya Bapak Ibu. Bentar. Halo? Oke. Sorry Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya tadi saya lanjutkan ya. Jadi ketentuan surrender itu kalau misalnya mana nilai tunai terbentuk. Oh ya, nilai tunai terbentuk jika dilakukan surrender. Jadi waktu surrender nilai tunai yang ada ya otomatis ya pada saat itu ya Bapak Ibu yang terbentuk tuh nilai tunainya. Oke, ini ketentuan surrender nggak usah. Oh ya tadi saya mau cerita nih kalau misalnya bayar kalau misalnya bayar bulan tahunan apa bisa diganti tahunan tadi kan. Tunggu anniversary polis ya Bapak Ibu. Jadi misalnya 1 tahun 4 bulan ya udah tunggu sampai 2 tahun. Kenapa sih? Karena memang kan udah diatur tuh nilai tunainya itu udah terbentuk. Jadi nggak bisa tiba-tiba nanti secara di tengah-tengah kayak gitu. Ini surrender nggak usah. Oke. Nah, pemulihan polis ini bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih lupa bayar atau lapse segala macam itu bisa dilakukan tapi tentunya pada saat 24 bulan pada waktu lapse ya, period. Oke, ini nggak usah, udah. Nah ini yang Bapak Ibu yang tadi saya bilang tidak diperbolehkan menaikkan atau menurunkan premi karena udah pasti. Kemudian penarikan withdrawal nilai tunai itu nggak bisa, tapi memang setelah tahun ke-20 itu baru bisa ya.
Contoh perubahan. Nah, ini tadi yang contoh perubahan Bapak Ibu dari bulanan ke tahunan. Dari bulanan ke tahunan. Otomatis Bapak Ibu nilai tunai segala macam itu pasti berubah. Karena kan waktu tahunan kan kita ada free 1 bulannya kan, cuma bayar 11 bulan kan. Jadi otomatis akan berubah Bapak Ibu. Nah, ini contoh berubahnya. Premi kalau dibayarkan bulanan tentunya dapatnya lebih banyak. Nih, nilainya yang diterima nih Bapak Ibu, nilai tunai di tahun ke-20 itu 203.400 kalau misalnya kita bayar bulanan. Kenapa? Ya jelas lebih banyak kan, karena nggak ada diskon potongan. Tapi kalau bayar tahunan, dia akan terima nilai tunai lebih sedikit nih, 92.001 ya. Ini ketentuan klaim, Bapak Ibu bisa baca sendiri nih kalau klaim ya. Pakai berita acara segala macam ya, normal lah waktu klaim untuk klaim polis biasa. Ini kalau meninggal, pengecualian ya Bapak Ibu ya. Jadi meninggal karena bunuh diri, percobaan bunuh diri, segala macam itu nggak di cover. Terus meninggal karena kecelakaan, tapi kecelakaannya ini karena apa? Karena terlibat hal yang dia sendiri kayak pertarungan segala macam, itu juga nggak di cover ya. Kondisi kritis juga ada, kalau udah terjadi sebelumnya juga nggak di cover. Oke, ini manfaatnya bisa dikombin nih Bapak Ibu ceritanya. Jadi misalnya nih, Bapak Ibu sudah jual punya PGB, PSGB, kemudian Bapak Ibu mau combine dengan PCB 88. Nah, ini bisa nih Bapak Ibu ya. Jadi untuk rawat inapnya Bapak Ibu bisa ambil di PGB, PSGB plus tambah PCB 88 untuk proteksi penyakit kritisnya. Gitu. Jadi di-combine. Biasanya sih karena terpisah juga kan ini tabel untuk manfaatnya. Nah, ini cuma perbandingan aja sih Bapak Ibu. Sebenarnya perbandingan seperti ini kita mau di-compare sampai kapanpun pasti selalu ada perbandingan di perusahaan-perusahaan A, B, C, D. Yang penting ini Bapak Ibu kita harus yakin dulu produk yang kita jual sama yang tadi keunggulan-keunggulan yang udah saya jelaskan. Bapak Ibu tinggal share untuk keunggulan itu lebih gampang sih Bapak Ibu daripada kita bandingin ya. Tapi ini sekedar perbandingan aja kalau Bapak Ibu mau lihat, bisa nih ada keunggulan kita juga. Cara bayar cepat kita lebih fleksibel misalnya. Terus usia jatuh temponya kita juga sampai 88. Nah, Bapak Ibu bisa cek sendiri ya nanti ya. Oke. Ini market analis. Next. Oke. Ini Bapak Ibu cara presentasinya aja. Cara presentasi untuk cara jualan. Tadi sih aku di tengah-tengah udah sambil jualan ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak tekanin di penyakit kritis ini udah banyak banget, penyakit jantung segala macam. Kemudian ini Bapak Ibu bisa tunjukin nih penyebab meninggal terbesar itu apa? Ya karena kecelakaan, karena penyakit-penyakit tersebut gitu. Nah, gimana sih kalau ini 33 tahun, ini kayak tadi yang pakai kopi, perumpamaan kopi nih Bapak Ibu ya, perumpamaan kopi. Nanti Bapak Ibu bisa pakai pembukanya seperti itu tadi. Nah, terus ini next saja. Ini perumpamaan kopi tadi. Kalau tanya apakah bayarnya harus 15 tahun? Nah, ini yang saya mau kasih poin nih Bapak Ibu. Gimana cara menentukan nasabah itu bayar yang 5, 10 atau 15? Kalau saya nih Bapak Ibu ya, saya kasih ini perumpamaan KPR. Sama nih kayak Bapak Ibu mau KPR rumah. Harga rumah nih saya mau beli 3 miliar. Kira-kira saya mau ngambil yang berapa sesuai kemampuan saya. Jadi Bapak Ibu kasih gambaran aja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ngambilnya mampu, mau ngambil cepat selesai, cepat bayar, itu pun juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya dari PCB ini kan proteksinya sampai 88 nih Bapak Ibu. Jadi pembayarannya fleksibel. Bapak Ibu tersesuaikan dengan kemampuannya aja. Sama seperti Bapak Ibu kalau KPR rumah. Bapak Ibu kan kalau semakin panjang ya otomatis cicilannya semakin murah kan. Nah, Bapak Ibu bisa ngasih perumpamaan seperti itu gitu. Jadi kalau untuk masalah pembayaran itu fleksibel banget Bapak Ibu. Nah, itu yang biasanya mereka sering permasalahan di cara bayarnya nih. Oke. Kenapa minta pembayaran premi secara langsung? Iya ya, memang itu benar karena nanti takutnya orang berubah pikiran. Oke, next. Oke, selesai Bapak Ibu dari saya sih. Nah, saya lihat dulu. Oke, Bapak Ibu, penjelasan dari saya sih cukup sekian. Saya udah jelaskan tadi produknya dan cara simpel buat jualan di lapangannya gimana.
Oke, Bapak Ibu, sebentar sebelum acara selesai, saya minta nih Bapak Ibu siapkan dulu. Tadi kan udah dijelaskan nih produk-produknya gimana, cara jualnya gimana. Nah, sekarang saya minta tolong Bapak Ibu mulai tulis 10 nama. Tapi nggak sambil dengerin ya nanti ini ya, karena ada testimoni luar biasa nih habis ini. Cuman Bapak Ibu udah siapin dulu nih 10 nama. Kenapa? Nanti di akhir acara dan saya akan pandu untuk dapat hadiah yang luar biasa. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Atu, saya kembalikan nih. Silakan Pak Atu. Oke, terima kasih Bu Ella.